Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya setelah kira-kira 1 minggu ya tidak bertemu ya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, ya sehat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat sehat yang diberikannya kita bisa berkumpul untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini ya. Nah, salawat serta salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hambanya, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke. Agung Hadir, Bu. ada. Oke. Arif. Hadir. Oke. Farid. Hadir, Bu. Oke. Syahrul. Hadir. Oke. Tuti. Hadirah, Bu. Oke. Sakia. Hadirah, Bu. Oke. Lengkap ya semua ya. Nah, silakan teman-teman yang bajunya belum rapi dirapikan dulu sebagai bentuk kesiapan teman-teman semua mengikuti pembelajaran pada siang hari ini ya. Biar ibu juga enak memandang kalian ya, silakan dirapikan bajunya supaya kalian juga nyaman, ibu juga nyaman begitu ya. Sudah rapi semua? Oke. Silakan dilihat nih kanan kiri depan belakang di sekitarnya, yang ada sampah bisa disimpan terlebih dahulu, nanti dibuang ketika pelajaran sudah selesai. Oke ya teman-teman ya. Nah, untuk keindahan kelas hingga supaya kita enak belajarannya, supaya kita nyaman, silakan meja diluruskan terlebih dahulu ya. Ya. Oke, siap, mantap. Yang ngantuk karena sekarang sudah jam siang, silakan yang ngantuk bisa duduk di depan. Faris tuh. Ya, Faris sudah menguap terus dari tadi. Silakan Faris duduk di depan. Ada Arif juga, silakan duduk di depan ya. Udah siap ya teman-teman ya. Meja, buku-bukunya semua dikeluarkan, buku paket, buku tulis, buku LKS-nya silakan dikeluarkan. Alat tulis juga disiapkan semuanya ya. Siap-siap. Kita harus tetap semangat walaupun sekarang sudah jam siang, juga sudah cuacanya ini sangat panas sekali ya. Ini AC-nya juga mati ya di kelasnya. Oke teman-teman, sudah tahu ya sekarang kita mau belajar tentang apa? Belum tahu.
Ya, jadi sekarang itu materi kita adalah tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ungkapan rasa syukur ya. Nah, jika kita mengkritisi sekitar ya, pada umumnya manusia yang telah diberikan kesehatan, manusia yang dalam keadaan sehat itu kebanyakan itu tidak menyadari bahwa kesehatan adalah hal yang harus kita syukuri. Kesehatan adalah hal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. Pada umumnya orang-orang itu hanya menganggap kesehatan itu biasa saja, sehingga ketika mendapatkan sakit itu juga biasa saja. Nah, banyak orang-orang yang tidak menyadari akan hal itu. Banyak orang-orang yang tidak menyadari mengenai nikmat sehat ya. Nah, menurut kalian ini gimana menanggapi untuk mengkritisi hal-hal seperti itu? Silakan Farid, gimana? Ngantuk terus dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Amrullah akan mencoba menjawab pertanyaan yang dimana pertanyaannya sebagai berikut. Pada umumnya ketika dalam keadaan sehat, manusia tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah nikmat dari Tuhan, dari Allah SWT yang harus disyukuri. Manusia cenderung menganggap bahwa itu semua hal biasa dalam kehidupan. Ada sehat dan ada sakit. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk bersyukur karena adanya kesehatan itu. Bagaimana menurut kalian? Kata mereka dalam pertanyaan ini menurut saya cukup luas ya. Maksudnya mereka dalam hal umum, manusia secara umum atau manusia yang mempunyai kepercayaan tertentu gitu. Contoh, mungkin kita sebagai muslim seharusnya sudah tahu ya nikmat sehat dan juga sakit itu datangnya dari mana gitu. Tapi gimana kalau kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang di luar muslim ataupun yang memang mereka belum menemukan kepercayaan gitu. Baik, saya akan mencoba menjawab menurut opini saya dan itu keluar dari pikiran dan mulut saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Saya ada dua jawaban dalam hal ini, yaitu jawaban saya memposisikan diri menjawab dari segi orang-orang yang mempunyai keyakinan atau orang-orang yang mempunyai agama. Mereka, orang-orang yang mempunyai agama atau kepercayaan, pasti yakin bahwasanya nikmat sehat ataupun sakit itu datangnya dari Tuhan gitu. Mereka pasti tahu hal demikian gitu. Cuman terkadang namanya manusia itu lalai gitu, sering lalai, sering lupa bagaimana kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan gitu kan. Ya memang Tuhan memberikan sehat, memberikan sakit. Setahu saya, mohon maaf jika saya salah, tidak semerta-merta karena ingin mengasihi gitu, ingin memberikan. Selama pengalaman saya pasti ketika saya diberi sakit dan saya diberikan sehat pun ada beberapa hal yang saya lakukan untuk menunjang hal itu gitu kan. Contoh halnya saya diberikan sehat untuk hari ini gitu. Ya karena saya melakukan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian saya tidak melakukan hal-hal yang memang merugikan dan menyebabkan saya sakit gitu kan. Makanya Tuhan memberikan sehat. Begitu juga dengan ketika Tuhan memberikan sakit gitu. Tidak serta-merta memberikan orang lain itu sakit gitu. Contoh halnya saya aja gitu. Saya ketika melakukan hal yang memang menyebabkan saya rugi dan harus mendapatkan rasa sakit dari perbuatan itu, pasti Tuhan berikan rasa sakit kok. Contoh saya main sepeda gitu kan.
terus jatuh, saya nggak hati-hati gitu. Sakit ya karena Tuhan memberikan sakit dengan perbuatan itu gitu kan. Ya, bicara tentang sehat dan sakit itu memang luas gitu kan, tapi gambarnya seperti itu. Kalau orang yang mungkin lupa bersyukur ya, uh, bukan 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 berarti orang itu lupa asal sehat dan sakit itu dari mana. Mereka sebenarnya tahu tuh, bagi orang-orang yang mempunyai keyakinan ataupun agama gitu ya, apapun agama atau keyakinannya, mereka tahu gitu kan, bahwasanya Tuhan itu yang menciptakan sakit dan sehat. Tetapi dalam hal ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mensyukuri, mungkin ada beberapa orang lupa gitu kan, kayak saya pun sering lupa bagaimana kita mensyukur kesehatan gitu. Tapi saya masih ingat lah siapa yang memberikan sakit dan sehat. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, saya memposisikan sebagai orang yang belum memiliki keyakinan atau masih ragu dengan keyakinannya apapun itu ya. Karena tidak menutup kemungkinan di luar sana masih ada gitu saudara-saudara kita yang masih bimbang atas keyakinan, bahkan belum menemukan keyakinan yang dia butuhkan gitu. Jawabannya adalah mereka menyadari bahwasanya sakit dan sehat itu didapatkan dengan apa yang dia perbuat gitu. Sama halnya tadi saya sampaikan, ketika kita melakukan pola hidup bersih dan sehat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang kesehatan kita yang lainnya, dia akan beranggapan bahwa sehat datang dari diri pribadi gitu. Begitu juga halnya dengan sakit. Mereka pun menganggap bahwasanya sakit ya datang dari perbuatan yang menyebabkan dia sakit gitu. Bedanya adalah cara bersyukur atau cara mengetahui asal usul. Asal usul apa ya, kayak semacam sumber sakit dari mana. Jadi orang-orang yang mohon maaf mungkin belum mempunyai kepercayaan atau masih bimbang terhadap kepercayaannya, dia belum menemukan bahwasanya sakit dan sehat itu sumbernya dari Tuhan gitu, dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu sih. Itu mungkin jawaban singkat, semoga bisa menjawab pertanyaan. Sekian dari saya, mohon maaf ya jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, luar biasa. Ya, keren sekali jawaban Farid ya. Ya, jawaban Farid sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ya, jadi apa sih sebenarnya syukur itu? Ibadah dan syukur kita akan membahas. Ini adalah dua hal yang akan kita bahas, inti dari pembelajaran pada hari ini. Jadi syukur itu adalah dapat diartikan sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, ya. Baik itu berjasa dalam dari segi materi maupun dari moral begitu ya. Nah, jadi kemudian ibadah ini adalah suatu proses mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan cara kita itu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah ya. Nah, jadi ibadah dan syukur ini merupakan satu kesatuan. Jadi bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Itu dengan cara beribadah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih bersyukur ya? Bersyukur itu bisa ditujukan kepada bersyukur. Spidolnya habis nih, yang tiket belum ngisi spidol. Nah, bersyukur ini bisa ditujukan kepada Allah dan kepada manusia. Oke, yang pertama, bersyukur itu bisa ditujukan kepada Allah. Itu bisa kita wujudkan dengan cara kita itu beribadah kepada Allah ya.
Jadi kita itu berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan, atas nikmat yang telah Allah berikan. Itu ya. Nah, kemudian manusia. Bagaimana cara bersyukur kepada manusia itu? Kita bisa mewujudkannya dengan kita melakukan yang terbaik kepada manusia, ya. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada manusia. Kita membalas jasa-jasa manusia itu dengan perbuatan kita yang bisa melebihi perbuatan mereka kepada kita, ya. Ketika mereka melakukan hal yang baik kepada kita, kita membalasnya lagi dengan hal yang lebih baik, ataupun ya minimal dengan hal yang baik pula, begitulah ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian penghapusnya mana penghapus? Ya, penghapusnya. Nah, kemudian selanjutnya ada aspek ibadah. Nah, aspek ibadah ini ada aspek sosial dan ada yang kedua itu ada aspek spiritual. Tuh judulnya. Yang pertama itu aspek sosial. Jadi aspek sosial ini mengacu pada akhlak kita, pada kehidupan sehari-hari, gitu ya. Dari hal yang sepele, ketika kita bersin maupun kita, ya intinya kita berada itu di kehidupan sosial kita, gitu ya. Nah, kemudian kalau ibadah dengan aspek spiritual itu ketika kita sholat, kita zakat dan lain-lain, itu aspek ibadah spiritual, gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih cara kita untuk bersyukur. Jadi kalau dilihat dari sisi caranya, bersyukur itu ada 3 aspek. Yang pertama hati, ya, dari hati. Yang kedua itu dari lisan. Yang ketiga itu dari perbuatan. Nah, itu jika kita lihat dari sisi caranya untuk kita bersyukur. Yang pertama itu dari hati. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur dari hati? Itu dilakukan dengan cara kita itu meyakini, gitu ya, kita itu mengakui, ya, kita itu sadar bahwa ada hal-hal yang harus disyukuri, ada jasa-jasa yang baik yang kita terima, gitu ya, mengakui, gitu ya. Kalau di hati itu intinya itu mengakui. Nah, kemudian lisan, bagaimana dengan lisan? Nah, kalau dengan lisan sendiri itu bisa kita implementasikan dengan cara kita ketika mendapatkan nikmat itu kita mengucap alhamdulillah, gitu ya. Nah, itu cara mengimplementasikan dengan lisan. Kemudian yang ketiga itu dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Nah, dengan perbuatan ini caranya adalah kita itu berbuat hal-hal yang baik, gitu ya, yang positif, yang tidak merugikan orang lain, yang bermanfaat untuk orang lain, gitu intinya. Jadi perbuatan ini bisa kita lakukan dengan cara kita itu menjauhi larangannya, menjauhi larangan Allah, dan kita itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa Allah juga sudah menjelaskan, ya, bahwa bersyukur itu wajib. Ketika kita tidak bersyukur, itu artinya kita telah melakukan dosa, ya. Artinya kita telah melakukan maksiat. Nah, itu mengenai cara, dari sisi cara kita untuk bersyukur. Nah, selanjutnya adalah hikmah dari bersyukur. Bagaimana, apa sih hikmah dari bersyukur? Jadi memang Allah itu menciptakan apa saja itu ada hikmahnya, ya. Semuanya ada hikmahnya.
Allah itu tidak menciptakan sesuatu itu secara sia-sia, secara percuma. Pasti Allah itu menciptakan itu ada sesuatunya gitu ya. Jadi hikmahnya itu yang pertama, hikmah kita bersyukur. Yang pertama itu kita menjadi lebih mendapatkan keberkahan gitu. Kita lebih bisa sadar kan dari mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima, karena Allah juga sudah berfirman bahwasanya siapa saja yang bersyukur Allah akan menambahkan sebuah nikmat untuknya gitu ya. Nah selanjutnya yang kedua itu adalah kita akan mendapatkan ketenangan batin, kemudian kita akan mendapatkan kehidupan yang tentram gitu, karena ketika kita bersyukur kita akan menjalani kehidupan sehari-hari, kita akan menjalani kehidupan segala aktivitas kita itu lebih enak begitu ya, karena kita telah qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita ya. Sehingga ketika kita sudah berqanaah kepada Allah, maka kita itu akan merasakan sebuah ketentraman dan sebuah ketenangan gitu ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya adalah kita akan terhindar dari api neraka, karena ketika kita bersyukur itu tadi yang saya sudah katakan, bahwa kita itu menghindari apa yang dilarang oleh Allah, dan kita beribadah ya intinya, dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga kita itu bisa terhindar dari api neraka. Karena sebenarnya memang kita mendapatkan surga atau neraka itu sebenarnya karena kasih sayang Allah, bukan semata-mata karena memang kita bersyukur sih sebenarnya. Kalau menurut ibu sendiri ya, kalau menurut ibu itu seperti itu. Memang ya api neraka itu sesuatu balasan ya. Adanya neraka atau surga itu merupakan suatu balasan dari apa yang telah kita perbuat di dunia itu ya. Nah namun kalau kita mendapatkan surga itu bukan semata-mata karena perbuatan kita, beribadah kita ya di surga, karena memang sebenarnya kita itu tidak bisa membeli surga gitu ya. Kita itu untuk mensyukuri nikmatnya saja kita cukup gitu ya, apalagi untuk membeli surganya Allah. Itu bisa. Kalau kita mendapatkan surga itu karena Allah itu sayang kepada kita ya. Nah selanjutnya bagaimana sih caranya menerapkan syukur terhadap diri kita ya. Yang pertama itu kita harus senantiasa berqanaah, kita harus senantiasa melakukan qanaah. Pasti qanaah itu jadi kita itu harus menerima apa saja yang diberikan oleh Allah, baik itu yang mungkin menurut kita itu tidak baik, walaupun menurut kita itu tidak terima, tapi maksudnya kalau di pandangan kita itu tidak bagus kayak gitu, tetapi kita harus qanaah saja, karena Allah itu menciptakan sesuatu itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Jadi kita terima saja apa yang Allah berikan gitu ya, harus berqanaah. Kemudian yang kedua adalah kita harus berusaha mengesahkan Allah, jadi kita tidak boleh menyekutukan Allah gitu ya. Kemudian ada mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah ya. Jadi kita itu harus beribadah, kita menjauhi larangannya, dan kita melakukan apa yang diperintahkannya ya. Nah selanjutnya adalah cara menerapkannya adalah kita bisa berbakti kepada orang tua gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi kita memperbanyak amal soleh, kita lebih memperbanyak amal soleh, kita lebih bersyukur gitu. Nah itu ya teman-teman materi tentang menyembah Allah sebagai bentuk rasa syukur kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Nah
Untuk selanjutnya silakan ibu beri tugas kelompok ya, silakan dibagi kelompoknya menjadi, ini ada berapa ya, dibagi saja menjadi 5 kelompok ya, 5 kelompok saja. Silakan teman-teman cari kisah teladan di sekitar teman-teman ya, di sekitar lingkungan teman-teman, kisah teladannya seseorang yang qanaah ya. Ya, jadi teman-teman itu mengkritisi keadaan sekitar dengan cara melihat kisah-kisah teladan qanaah itu ya, tentang seseorang yang qanaah. Kemudian teman-teman analisis itu untuk mendapatkan nilai-nilai yang bisa diteladani, untuk nilai-nilai yang bisa diambil dari kisah tersebut ya. Kemudian setelah itu minggu depan itu dipresentasikan di depan itu ya teman-teman ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oke, belum ada. Ibu cukupkan sampai sini ya, karena sekarang waktunya sudah habis. Memang malah melampaui ini, saking asiknya gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, cukupkan sampai sini ya. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya kelompok. Kalau sudah, presentasikan minggu depan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu.